saya sendiri, Firman Julian Mulya. Dan saya Arun Pardiansa. Saya Rifki Ferdiansa. Saya Malik Fajar. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Malik Fajar dan ini rekan saya Firman Julian. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dari Puskesmas Semarang. Melakukan penyuluhan ini kurang lebih dilakukan selama 15 menit kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia boleh. Oke Pak, kalau bersedia rekan saya akan memberikan penyuluhan tersebut. Nganggo bahasa Sunda atau Indonesia tuh Pak? Campur oge ke Oh, iya, sawios. Jadi Bapak ini udah berapa lama Pak? Udah 2 tahun. Hmm, Udah 2 ya. tahun mengalami stroke. Sebelumnya Bapak apakah mengetahui stroke-nya itu? Stroke itu apa? Penyebabnya apa? Kalau awal dibawa ke rumah sakit kan gak tahu gitu penyebabnya apa, tapi lebih jelasnya di rumah sakit nggak dijelasin apa itu stroke, penyebabnya apa gitu. Cuman hasil pemeriksaan bahwa kakak saya ini harus dirawat di rumah sakit. Ya udah, saya nurut aja dirawat. Jadilah pertama-tama ya saya izin menjelaskan dulu ya apa itu stroke. Jadi stroke itu Pak, jadi apa ya, saraf yang ada di otak orang yang terjangkit stroke, yaitu jadi si sarafnya itu bisa gara-gara dua macam hal, yaitu bisa gara-gara tersumbat dan juga bisa gara-gara pembuluh darah yang pecah. Saraf yang di otak itu nah itu dua hal itu bisa terjadi, itu gara-gara bisa terjadi akibat kebiasaan, bisa dikatakan kebiasaan buruk Bapak ini waktu sebelum terjangkit stroke. Misalnya bisa dari gara-gara merokok, karena kan merokok juga selain merusak paru-paru tapi juga merusak seluruh tubuh, salah satunya yaitu saraf gitu ya. Yang kedua dari segi makanan. Nah yang makanan yang yang daya proteinnya tinggi juga tidak boleh buat orang-orang seperti kita supaya tidak terjangkit stroke seperti itu. Nah, terus yang kedua dari kebiasaan makan seperti ikan asin, terus makanan-makanan yang banyak mengandung lemak bisa, terus garam gitu. Nah, itu bisa salah satunya yang terjadi jadinya stroke gitu. Benar-benar harus dijaga ya, harus dijaga. Nah terus sebelumnya ini kan dua tahun yang lalu. Iya. Nah awal mula bapak bisa dibawa ke rumah sakit lah ya, bisa dibawa ke rumah sakit itu awalnya kendalanya kayak gimana? Nah, sebelum kondisi di rumah sakit, kakak saya ini kan mempunyai riwayat hipertensi gitu ya, juga suka makanan yang berlemak, juga merokok juga gitu ya Pak. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata kata dokter itu pecah pembuluh darah. Nah, saya nggak tahu itu pecah pembuluh darah dari mana. Oh, mohon maaf, rokoknya dulu gitu ya. Kan tadi Bapak bilang bahwa kakaknya ini perokok ya. Itu perokoknya perokok berat atau emang biasa aja merokoknya? Menurut saya berat, karena setiap harinya kadang suka menghabiskan beberapa bungkus gitu. Iya. Jadi sehari bisa beberapa bungkus gitu ya? Iya. Dari segi makan juga lemak, yang berlemak. Suka yang berlemak. Ini Bapak mobil itunya apa? Geraknya gimana sekarang? Setelah 2 tahun ini dalam proses pemulihan kata dokter, ya dirawat di rumah saya. Cuman saya ya tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Sebelumnya Bapak tahu nggak bahwa stroke ini bisa dilatih gitu supaya si stroke ini bisa setidaknya meminimalisir
stroke lagi gitu, stroke dadakan lagi gitu? Tidak tahu Pak, soalnya saya pulang dari rumah sakit katanya harus berlatih untuk banyak gerak minimal tangan. Yang saya ketahui gitu, belum tahu gitu seperti apa geraknya, takut entah itu gerakan yang berlebihan atau gimana. Jadi ya pulang dari rumah sakit setelah 2 tahun itu ya hanya berdiam di sini aja. Oh, berdiam gitu ya. Berdiam di tempat tidur gitu. Saya juga tidak berani melakukan apa-apa meskipun disuruh gitu. Iya, Karena iya. saya takut dan tidak tahu gitu. Iya, iya. Terus maaf nih Pak ya, sebelumnya gitu, sebelum si Bapak ini terjangkit gitu, sebelumnya apakah pernah jatuh di WC atau kayak gimana? Enggak sih, hari jatuh mah enggak, jatuh mah cuman ya itu tadi karena mungkin makanannya sembarangan gitu, tidak menjaga pola makannya. Juga hipertensi dia. Oh, punya. Hipertensi. Nah, ini Pak ya, mungkin dari kami nih, dari kami berdua, hanya kita di sini sharing aja gitu Pak ya. Di sini kita ingin memberikan informasi bahwa sekarang kan Bapak ini udah terjangkit gitu ya, dan memang agak susah juga gitu ya ketika dari pihak keluarga tidak mengetahui apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, mungkin salah satunya gitu ya, informasi ini dari kami, kami juga dituntut untuk memberikan informasi kepada keluarga. Nah, jadi salah satunya itu mulai dari sekarang gitu ya, Bapak ini harus terutama keluarga lah, bagi keluarga yang memberikan makanan, jadi itu harus banyak yang mengandung serat untuk Bapak ini gitu ya. Nah, terus kurangi juga makanan yang berprotein tinggi, khususnya kayak misalnya makanan hewani juga agak dikurangi gitu ya. Ya kalau bisa ya dikurangi aja lah, karena kan dari seperti ayam kayak gitu kan banyak lemaknya atau kayak gimana, bisa juga ya membuat makin parah bapaknya juga gitu. Terus masalah ngerokok, sekarang Bapak suka ngerokok, ngerengek minta rokok nggak? Enggak, karena mungkin ini kondisi ya. Nah, dari segi merokok juga gitu ya, bukan khusus bapaknya juga kan sekarang berhenti, tapi dari pihak keluarga juga harus berhenti gitulah ya. Kalau misalnya nggak bisa berhenti ya dikurangi lah, atau mungkin bisa juga merokoknya di luar lah, supaya tidak terkena bapak ini juga gitu ya. Terus tadi masalah mobilitas, bukan maksudnya pergerakan gitu ya, takut belum ngerti gitu. Iya. Jadi untuk pergerakan juga coba misalnya bapak latihan pergerakan sendi, kayak misalnya tangan gitu-gituin, jadi supaya bisa. Nah, untuk lebih jelasnya ini punya video gitu ya, untuk bisa nanti bisa dilakukan keluarga untuk melatih bapaknya ini. Ini nih salah satunya. Tuh. Oh, leher ya. Ya, leher. Jadi leher juga kan sendinya harus digerakkan gitu supaya melatih mobilitasnya tuh ke kiri, ke kanan, bisa juga diputar-putar dikit-dikit. Udah ke leher, bisa juga ke ini latihan gerak mulut misalnya. Nah, tuh langsungkan ke tangan tuh, di tangan juga, jadi harus digerakkan gerakannya, jangan langsung harus digerakkan seperti itu, tapi pelan-pelan bertahap gitu, jadi supaya membiasakan diri gitu. Setelah dari tangan bisa juga ke kaki gitu ya. Mohon maaf. Iya Pak, ini ada gangguan. Ke kaki bisa juga ke kaki. Tangannya ini. Iya, tangan digerakkan. Tuh. Oh, miring. Ya, miring kiri miring kanan gitu kan, miring kiri miring kanan. Tapi masih dibantu ya? Ya, karena kan untuk penyakit stroke ini bisa juga kan nantinya pergerakan terganggu, bisa jatuh gitu, bisa berakibat risiko jatuh. Tangan itu kan berawal dari sendi pergelangan tangan, terus sikut, terus sampai bahu gitu, dikit-dikit. Nah, seperti yang di video ini. Terus kaki juga gitu.
Seperti Nah, itu. terapi ini bisa dilakukan baiknya itu kapan? Pagi, entah sore atau malam gitu. Kalau masalah bagus Pak pertanyaannya. Kalau misalnya masalah latihan ini ya bisalah ibaratnya satu hari 2 kali gitu, Iya. pagi atau Sore. sore gitu. Bisa juga tiap ini tapi kan masalahnya kan dengan hambatan ya, hambatan bapak seperti ini tidak bisa sering-sering juga gitu. Kalau keseringan nanti takutnya bapak sendirinya ada masalah juga gitu, karena kan masih kaku, kecuali nanti ketika udah bertahap nanti ditingkatkan lagi gitu waktu-waktunya. Lalu dari tadi yang saya jelaskan atau mungkin dari video yang barusan bapak lihat, mungkin ada yang misalnya mau ditanyakan atau belum kurang mengerti atau kurang paham. Mungkin saya banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang berusaha gitu melakukan penjelasan terkait penyakit kakak saya ini. Saya banyak-banyak terima kasih aja karena saya selebihnya udah mengetahui gitu dari tadi yang dijelaskan. Iya. Emang itu tugas dari kami Pak ya, untuk memberikan penyuluhan. Baik Pak, mungkin tadi rekan tim saya sudah menjelaskan. Iya. Apakah Bapak ada yang ditanyakan atau kurang dimengerti? Saya rasa cukup dan saya banyak-banyak terima kasih Iya. terkait penjelasan stroke tentang stroke itu, Pak. Untuk evaluasinya ya Pak, yang tadi dijelaskan boleh dicoba gak oleh Bapak? Iya. Nah, Pak, kan kakak saya ini kan stroke udah lama gitu ya. Ternyata betul juga apa yang dijelaskan Iya. oleh saudara Bapak gitu. Iya. Ternyata penyebab stroke ada 2 macam gitu, Iya. karena ada penyumbatan dan ada pecah Pecah pembuluh pembuluh darah. Ternyata memang betul gitu. Kata dokter juga kakak saya ini pecah pembuluh darah disebabkan karena memang hipertensi juga memiliki, kemudian gaya dan pola makannya tidak Iya, terjaga iya. gitu. Dia suka mengkonsumsi yang tinggi lemak, tinggi garam, kemudian tinggi protein juga gitu. Mungkin tadi penjelasan dari rekan Iya, tim rekan Bapak gitu menjelaskan bahwa sebaiknya gitu menjaga pola makan juga, aktivitas yang seperti merokok dihindari lah gitu, jangan gitu ya. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat Ya. tinggi. Kemudian setelah tadi dijelaskan, tidak lupa mungkin tadi Bapak menjelaskan tentang bagaimana melatih gerak tangan gitu, mobilitas. minimal gitu ya, agar tergerakkan badan gitu, Ya. dari mulai leher sampai kaki gitu. Ya. Terima kasih, saya sudah tahu gitu dari Ya. penjelasan. Alhamdulillah ya Bapak lancar dan memahaminya. Ya, Mungkin Pak, waktu kontrak kita sudah habis, ya, dimungkinkan Bapak bisa melatih Bapak ini untuk lebih sehat lagi ya. ya. Untuk kontrak waktunya mungkin bulan depan saya dan rekan saya akan datang lagi ke sini ya Pak. Ya, ditunggu. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya pamit pulang dulu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.